ada ta'lim wa muta'alim itu tentang akhlak. Kalau jadi sedikit cerita Mas, kalau ulama dulu, santri dulu sama itu ditekannya itu adab Mas, akhlak. Jadi adabu qoblal ilmi. Jadi beradab dulu sebelum berilmu. Oh itu benar. Ini saya teringat ada pepatah gini Mas. Iya. Gimana Mas Asep? Saya lebih menghargai orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Iya. Karena apa? Karena semisal pun berilmu, jin, setan pun ilmunya lebih tinggi dari Iya, lebih manusia tinggi ya Mas. daripada Ya, manusia. nah itu. Jadi memang ulama itu menekankan yang pertama adalah akhlak dulu Mas. Karena kalau misalkan akhlaknya sudah masuk, kan otomatis kan memperbaiki ini ya Mas, roh ya dalam hati lah, hati kita diperbaiki supaya bersih, supaya nanti kita itu gampang untuk menerima ilmu. Jadi makanya ulama dulu itu paling lama itu pertama belajar akhlak dulu, kayak Imam Nawawi itu, terus Imam Ghazali itu belajar akhlak itu sampai puluhan tahun, baru nanti setelah itu mempelajari ilmu-ilmu fan-fan ilmu yang lainnya, kayak ilmu tasawuf, ilmu tafsir, ilmu fikih ataupun ilmu tauhid, itu semuanya dipelajari. Karena itu apa? Adab itu berbagai macam ya Mas. Iya, Mulai dari kepribadian, tata krama, apalagi iya, kita orang Jawa ya Mas iya. ya. Nah, jadi ini buat pemirsa ya, yang paling penting itu kita perbaiki akhlak dulu Perbaiki ya. akhlak Insya Allah ilmu bisa menyusul ketika menyusul. akhlak kita sudah Sudah kita dapatkan. matang, sudah Iya, kita dapatkan ya itu Mas ya. iya. Lanjut Mas, terkait keseharian tadi di pondok. Lanjut ke seharian ya. Ya. Tadi setelah pengajian sore atau madin, bahasanya di sana madin, Iya. madrasah diniyah. Setelah itu setelah madrasah diniyah kita persiapan, ada yang mandi, ada yang makan sore atau nyore. Nah, setelah itu, langsung saja ya, setelah itu persiapan sholat maghrib. Biasanya kalau putri itu di Masjid An-Nur, tapi kalau putra itu biasanya di GOR. Tapi alhamdulillah sekarang di Putra itu ada pembangunan masjid baru, insya Allah ada pembangunan baru. Nah, setelah sholat maghrib ada pengajian lagi Mas. Kalau di sana itu ada pengajian madrasah diniyah, sama ada pengajian sentral. Kalau sentral itu biasanya sama pengasuhnya langsung, sama pengasuh pondok pesantrennya. Kalau sekarang itu biasanya kalau habis maghrib ngajinya sama Ki Haji Ahmad Sodik, atau kita bisa dipanggil Gus Amak lah. Beliau juga dosen IAIN Purwokerto. Nah, setelah pengajian, jadi dibagi dua Mas. Kalau malam Sabtu sama malam Minggu, sama malam Senin itu pengajian Haji Jibril sama Gus Amak atau Abah Amak. Nah, nanti kalau malam Selasanya itu ada istighosa Mas. Nah, lanjut. Kalau malam Rabunya itu sama Dr. Ki Haji Ahmad Afandi, atau Ki Haji Ahmad Najib Afandi MA. Beliau juga termasuk alumni Maroko. Tapi dulu di pondok pesantren dulu Mas. Beliau mondok di pondok pesantren Lirboyo itu di Jawa Timur. Nah, setelah itu beliau mengampu pada malam Rabu sama malam Kamis. Dan nanti malam Jumatnya lagi ada istighosa lagi. Jadi sana itu acaranya nggak cuma ngaji Mas, ada acara. Kalau malam Selasa itu biasanya setelah istighosa itu ada pengajian, ada acara kayak khitobah itulah, kayak ceramah-ceramah itu, pidato ataupun acara hadroh ataupun acara apa, itu banyak lah di situ. Jadi untuk refreshing juga, untuk refreshing santri. Jadi nggak cuma ngaji tok atau sekolah, kan jenuh kayak Mas. Kan jenuh ya, jadi perlu namanya refreshing. Apalagi kalau di pondok pesantren itu nggak boleh megang smartphone ataupun boleh ya. Tapi ada waktu tertentu Mas? Ada. Kalau kuliahan di sana sudah boleh Mas. Tapi saya dulu pernah ngalamin waktu SLTA itu nggak boleh. SLT. Intinya di bawah kuliahan itu SLTA, SLTP ataupun SDMI atau TK itu nggak boleh Mas itu. Benar-benar dididik untuk benar-benar apa ya? Untuk mempelajari ilmu agama, benar-benar apa ya? Ditekuni itu loh. Kan saya juga ngerasain sendiri ya, saya juga korban HP itu memang sangat mengganggu ya. Kalau misalkan tidak bisa menggunakan bijak HP ya. Apalagi zaman sekarang kan HP ya tahu sendiri ya Mas, racun dari segala racun ya. Ya benar Mas Hasan. Racun dari segala racun. Nah ini Mas, perasaan Mas Yusuf sendiri jadi anak pondok seperti apa Mas? Nah jadi nanti ini belum selesai ya. Yang tadi itu setelah pengajian sentral ba'da maghrib dilanjut sholat jamaah isya. Setelah isya
dilanjut pengajian lagi Mas Asep. Pengajian Berarti lagi. pengajian. Iya, pengajian. Setelah Isya pengajian itu biasanya sampai setengah sembilan Mas. Setengah sembilan nanti apa ya, dilanjut namanya takror atau mengulang mutola'ah lah, mengulang pelajaran yang sudah dikaji tadi sampai jam 10. Jam 10 nanti istirahat, dilanjut lagi takror lagi sampai jam 11. Bahkan ada yang sampai jam 2 atau jam 1 tidurnya itu Mas loh. Nah, jadi sampai jam situ, nanti jam 3 bangun lagi, aktivitas seperti biasa lagi itu. Jadi gitu Mas Asep. Itu dari awal bangun tidur Iya, sampai tidur lagi ya. sampai tidur lagi. Nah itu kalau misal tidurnya jam 2, Iya, bangunnya jam 3, berarti kan cuma ada beberapa 1 jam ya, Iya. cuma buat tidur ya. kadang juga ada yang nggak tidur Mas, tidurnya kadang di kelas gitu loh. Rasanya jadi anak pondok itu apa Mas? Menjalani hari-hari bangun pagi, ibadah-ibadah, pengajian, ngaji, nah itu rasanya seperti apa Mas? Kalau pertama itu Mas Asep, rasanya Iya. itu berat Mas. Yang sebelumnya di Al-Hikmah Mas, yang di Sebelumnya Al-Hikmah. di Ya. Al-Hikmah, rasanya gimana ya? Kalau Ya kalau saya sendiri melihat kan, aduh jenuh sekali Iya. kan, ya gitu, nggak bermain bebas. Nah kalau dari Mas Yusuf sendiri seperti apa? ya kalau awal-awal memang gitu Mas, rasanya itu jenuh, apalagi berat lah. Pertama di pondok pesantren itu rasanya itu berat sekali karena belum terbiasa sih ya. Tapi seiring berjalannya waktu, juga teman-teman juga merasakan lah. Masa teman saya juga bisa kok saya enggak gitu. Akhirnya alhamdulillah, karena sudah terbiasa kehidupan pondok pesantren, jadinya betah terbiasa di sana gitu. Nah ini kan 4 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya Mas ya, apalagi kita bisa lihat saja satu hari membayangkan bangun jam 3, Iya. suruh mandi, suruh aktivitas ngaji, terutama. terus sekolah, apalagi kalau sampai malam tidurnya mungkin cuma beberapa jam. Nah Iya. itu selama 4 tahun ini jarang-jarang yang bisa bertahan sedemikian rupa ya Mas ya. Iya. Ini perlu saya salut saya sama anak-anak pondok sih Mas. Dan berarti dia tetap fokus, konsisten bahwa walaupun saya seperti ini, saya niatnya menuntut ilmu gitu Mas ya. Nah ini Mas, tantangan jadi anak pondok itu apa Mas? Tantangannya, Ya. gangguannya atau tantangannya gimana? Tantangan sih Mas, dalam arti saya menjadi anak pondok berarti kan saya harus meninggalkan kehidupan dunia yang harusnya ada pada orang lain gitu Mas. Semisal Mas Yusuf menjadi anak pondok, ya mestinya kan pergaulan sendiri berbeda antara misal saya sendiri. Iya. Kalau di rumah bermain, naik motor, jalan-jalan, nah itu tantangannya dari Mas Yusuf sendiri seperti apa Mas? Kalau Menyikapinya. menyikapi tantangan, Ya itu seperti itu. Kan harus dituntut bahwa kamu itu harus beda dengan orang lain gitu. Kamu itu di sini menuntut ilmu ya, bukan untuk bermain seperti anak-anak yang lain ya. Itu menyikapinya seperti apa? menyikapinya ya. Memang dari segi didikan orang tua juga, memang kami itu harus beda dengan yang lain. Sebab apa? Kalau misalnya kamu nggak beda sama seperti anak-anak yang di luar sana, itu nanti tidak ada yang menjadi generasi saya gitu, kata bapak saya. Nah, juga kalau kita hitung ya Mas, kalau hitung itu di desa Gemuruh itu yang mondok itu sangat langka Mas, sangat langka. Apalagi zaman sekarang ya Mas, zaman sekarang kan sudah ada HP, ada laptop dan lain sebagainya, teknologi yang sebagainya itu sangat menghambat pendidikan anak itu di pondok pesantren. Nah makanya saya itu ambil tekad benar-benar harus beda dengan yang lain supaya nanti bisa meneruskan perjuangan bapak saya. Nah untuk menyikapi tantangan karena ada tuntutan bahwa saya harus mengurungkan niat bermain dengan bebas itu mulai dikurangi. Mulai masa-masa muda Mas Yusuf sendiri itu difokuskan hanya untuk ibadah, mencari ilmu, ngaji. Nah itu seperti apa Mas? Apanya Mas? Menyikapinya seperti itu Mas. Apakah dari awal mulanya keberatan, aduh apakah saya bisa ya? Ya awal mulanya itu pertamanya tuh sedikit bisa dikatakan apakah saya bisa meneruskan seperti perjuangan bapak saya, padahal saya itu di sini. Dulu bapak pernah mondok juga? Pernah mondok juga. Kalau dulu itu mondok itu
pindah-pindah Mas. Apa ya, melalang buananya itu pindah-pindah. 2 tahun misalkan di Pondok Pesantren Al Falah, nanti 2 tahun lagi di Salaf Tegarjo, 2 tahun lagi misalkan di Lirboyo, 2 tahun lagi misalkan di Tambak Paras. Jadi pindah-pindah kalau dulu. Nah, saya itu berpikir seperti itu, kalau misalkan apakah saya kuat ya seperti bapak saya yang mana notabene itu sekarang itu zamannya itu sudah canggih loh, sudah canggih, mana apalagi sekarang itu teknologi itu sangat modern. Apakah saya bisa jadi tantangan saya itu di situ Mas, di teknologinya loh, di teknologinya. Karena dulu itu saya juga termasuk suka game ya Mas, suka game juga, gamer juga. Sama kayak saya juga suka game Ya itu jadi aduh, apakah saya kuat, padahal saya udah suka main game, terutama di gadget itu, bisa meninggalkan hobi saya ataupun biasa kegiatan saya sama teman saya itu, apakah saya bisa. Tapi saya ingat pesan orang tua tadi, bapak saya itu, kalau kamu masih seperti itu, masih suka bermain sama teman-teman, nanti suatu saat itu kamu akan menyesal, itu pasti akan menyesal, yang mana kewajiban kamu itu untuk menggantikan sebagai profesi saya, itu kata bapak saya itu. Nah akhirnya saya itu nekat setelah MTS itu melanjutkan di pondok pesantren lagi. Itu tantangannya salah satu itu Mas. Udah ya Mas, tantangan seperti itu ya tadi ya. Kemudian untuk dari metode pembelajaran di pondok pesantren itu seperti apa Mas? Metodenya ya, metode di sekolah atau di pondok pesantren? Di pondok pesantrennya. Oh, kalau di dari pengasuh ke santrinya itu Mas. Kalau di pondok pesantrennya itu biasanya metodenya itu musafahah atau apa ya, berhadapan-hadapan antara santri dengan kiainya. Tapi kalau misalkan itu biasanya itu nggak cuma satu-satu Mas, tetapi diadakan secara sentral. Secara sentral itu baik putra maupun putri. Nah nanti dipisah, diseket atau dibatas. Dan nanti di situ biasanya abahnya membacakan suatu matan kitab. Misalkan abahnya membacakan kitab Safina misalkan, alhamdu utawi sakabehane puji iku lillahi, tetep kagungane Gusti Allah, sifate Allah itu. Jadi nanti ada ataupun bismillahirrahmanirrahim, bismillahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah, sifate Gusti Allah, ar-rahmani datkan welas asih ing dalam dunia lan akhirat. Jadi nanti abahnya membacakan kitabnya, nanti santri itu menghafsai kitab kata Mbah Maimun itu namanya apa ya, gandulan, kata Mbah Maimun Zubair itu almarhum. Itu santri itu tidak boleh meninggalkan gandulan atau apa namanya, afsahan kitab. Afsahan itu katanya apa Kak? Afsahannya itu untuk terjemah pegon Jawa. Jadi kalau penerjemahan biasanya pakai bahasa Indonesia, tapi kalau di santri itu adatnya biasanya pakai pegon Jawa. Jadi pakainya Jawa lah, untuk supaya kita juga bisa bahasa Jawa, terutama dalam bahasa kromo. Itu kan zaman sekarang kan anak-anak belum bisa ya, rata-rata jarang lah yang bisa dikatakan 80-20% ya Mas. Paling terakhir angkatan kita lah yang bisa, yang bawah-bawah itu rata-rata. Angkatan kita juga masih ada yang belum bisa ya. Iya masih. mungkin kalau di perkotaan mungkin sudah tidak jarang lah, tapi kalau di pedesaan mungkin masih kental ya. Karena tadi pada saat belajar agama juga sangat poinnya dengan Jawa ya Mas ya tadi ya. Itu juga arti-artinya juga disampaikan menggunakan bahasa Jawa ya Mas ya. Aslinya bahasa Jawa itu penting sekali ya Mas. Penting sekali. Bahasa kromo, terutama kromo inggil, angga unggu kita terhadap orang yang lebih tua, apalagi kepada orang tua. Zaman sekarang kan kalau misalkan kita lihat itu anak-anak zaman sekarang itu ketika berbicara atau berdialog kepada orang tua itu menggunakan bahasa yang kurang sopan ya Mas. Contohnya misalkan apa? Ma Rikar Mingdi. Nah itu kurang sopan ya Mas ya. Mungkin tanyanya benar. Iya, tanya benar. Bu mau kemana? Tapi kan Ma Rika Armaringindi. Nah harusnya kan Bu pada tengkundi. Pada tindak tengkundi gitu. Itu kan lebih sopan ya dalam. Artinya ngajeni maring wong tua. Iya, ngajeni marang wong tua itu, insyaallah itu zaman sekarang itu jarang sekali ya Mas. Karena gimana sih Mas terkait ya, kembali lagi sama didikan ya Mas. Didikan. Ya kalau anaknya bisa seperti itu, kembali ke didikannya, orang tuanya. Nah orang tuanya kembali lagi ke sebelumnya gitu ya. Karena ya walaupun ada yang tahu sedikit-sedikit dari orang tua nggak menyampaikan,
tapi ada inisiatif dari anaknya mau Iya. belajar sendiri gitu. Nah ini ya namanya bahasa krama itu penting. Iya, penting sekali. Dalam arti kan ada peribahasa ajining diri sokolati, Iya. ajining seliro soko busono. Iya. Ajining diri sokolati artinya kalau kita udah bicaranya udah menggunakan bahasa krama, insya Allah orang lain juga akan menghargai kita. Oh, Iya. itu bicaranya sangat sopan sekali. Nah itu ya Mas ya. Iya. Kemudian ajining diri soko ajining seliro soko busono. Nah itu penampilan ya Mas ya. Dalam arti kita berpenampilan selayaknya, berpenampilan pada saat seperti apa ketika berhadapan dengan siapa. Kan nggak mungkin kita berhadapan dengan misal kayak Mas Yusuf sendiri Iya. berhadapan dengan pengasuh menggunakan pakaian yang tidak seharusnya, kan itu Iya. kurang tepat juga gitu Mas ya. Jadi memang di pondok pesantren sendiri itu mulai dari tata krama, Iya. akhlaknya itu sangat mengena sekali ya. Sangat mengena. Yang paling penting itu akhlak ya. Jadi Akhlak yang paling ya. utama. Mulai dari menghormati kepada yang lebih Tua. dewasa, Lebih lebih tua ya. Nah itu di pondok memang diajarkan ya, dan nggak semua diajarkan di sekolah-sekolah ya. Karena kalau di sekolah itu hanya dibekali materi. Iya. Nah beda kalau di pondok dibekali materinya dapat, ilmunya dapat, pengetahuannya dapat, akhlaknya akhlakul tutur kata, Iya, tutur. tata krama itu semua diajarkan ya. Iya. Nah ini Mas, ini kan di pondok pesantren sendiri itu jumlahnya 8.000-an ya. Iya, sekitar. Kalau di SMK kan mungkin 1.000 lah, Iya. 1.000. Ya kalau misal di swasta itu mungkin 2.000 lah. Iya, 2000. Nah kalau di pondok sendiri itu sifat teman-teman dari Mas Yusuf sendiri seperti apa Mas? Apakah semuanya sama konsisten, apa ada yang gimana lah? Kan berbeda-beda Mas dari Iya. seluruh itu santri-santri. Jadi sifatnya Mas. Ya sifatnya itu rata-rata seperti apa itu? Iya, kita- Apakah ada yang konyol, ada yang suka bercanda, apa Iya. ada yang fokus serius banget, apa Pasti gimana? ada, itu semua berbeda. Yang paling unik sendiri ya, yang paling unik. Kita kan di sana juga apa ya? Berbeda daerah ya Mas. Berbeda daerah. Paling jauh dari mana itu? Paling jauh itu teman saya itu rata-rata itu Sumatera. Sumatera. Bahkan ada yang dari Amerika Mas. Amerika. Namanya Kang Martin. Tapi Dia muslim, memang muslim dari Amerika ya. ya dia mualaf. Mualaf. Apa dari dulunya itu agamanya itu enggak Islam. Keluarganya itu rata-rata Islam, Kristen. Nah, akhirnya beliau itu karena suka politik Islam, mempelajari politik Islam, akhirnya mendapatkan hidayah dan sama kiai saya itu Kiai Haji Ahmad Najib Afandi itu diislamkan. Akhirnya masuk Islam. Terus juga pernah seminar di sana Kang Martin. Ditanya tentang seputar Islamnya itu, kenapa kok masuk Islam, terus bagaimana respon kedua orang tua ketika Kang Martin tersebut itu masuk Islam. Jadi ya dikupas tuntas lah, Terus juga pendidikan di sana itu bagaimana, keadaan di Amerika itu bagaimana, itu dikupas tuntas. Dari seangkatan sama Mas Yusuf sendiri ya? Enggak, dia kakak kelas. Oh, kakak kelas. Terus notabene sekarang kuliah ya? Iya. Kuliah. Berarti udah berapa tahun Mas kira dia beliau masuk Islam? Ya sekitar berapa tahun ya? Mulai mondok itu umur berapa? Belum lama itu Mas, baru Belum lama. kemarin sekitar. Baru sekarang ini. Iya, baru sekarang ini. Dari Amerika ya itu. Iya, ya? dari Amerika Serikat. Tapi kebanyakan di sana itu teman saya dari Sumatera Mas, ada yang dari Bengkulu, ada yang dari Palembang, dari Jambi, Aceh. Itu banyak sekali yang dari Sumatera. Nah, itu kan dari Sumatera ya Mas ya. Nah, itu kan kenapa memilih Al Hikmah sendiri Mas itu Mas? Karena di sana juga masih banyak pondok pesantren lain ya. Nah, itu kenapa memilih di Al Hikmah sendiri, dan Mas Yusuf sendiri juga memilih di situ, itu seperti apa? Yang pertama termotivasi sama guru-gurunya Mas. Kiai-kiainya saya itu sangat terkenal kealimannya dalam keilmuannya Mas. Beliau itu di sana, apalagi pas zamannya Abah Yai Masruri itu, beliau Kiai Haji Masruri Abdul Muhni itu kealimannya itu sangat luar biasa. Kemumpunian ilmunya itu sangat luar biasa Mas di sini. Baik dalam pengajian tafsir Jalalain, pengajian Ihya Ulumuddin atau pengajian lain itu. Yang pertama adalah saya termotivasi sama kiainya dulu. Dari segi itu juga di sana pendidikannya itu sangat maju Mas. Yang mana kalau di sana itu di segi SLTA-nya itu menyediakan beasiswa di luar negeri, terutama di Timur Tengah Mas. Terutama di Timur Tengah, baik di Al Azhar ataupun di Maroko ataupun di Sudan atau Tunisia, itu banyak sekali. Nah, alhamdulillah kakak saya itu di sana, kakak kelas saya itu juga banyak yang berpendidikan di Al Azhar. Itu saya juga termotivasi sama pendidikannya Mas.
selagi kiainya alim-alim, sama pendidikannya itu di sana menyediakan beasiswa. Gitu. Itu alasan yang paling utama ya Mas, karena jauh-jauh dari Sumatera, dari Amerika Iya. memilih mondok di Al Hikmah ya. Tapi Al Hikmah sendiri itu kan ada Al Hikmah 1, Al Hikmah 2. Al-Hikmah 2. Al Hikmah 1 sendiri itu untuk yang putri atau beda-beda Mas, atau Al Hikmah 1 ya putra putri, Al Hikmah 2 putra putri Iya, juga. putra-putri semua. Oh, jadi enggak dipisah Al Enggak. Hikmah 1 khusus putri, Iya, enggak. Al Hikmah 2 khusus putra itu enggak ya Mas? Tapi kompleknya jauh, Mas. Kompleknya jauh. Oh, antara Al Hikmah 1 sama Al Hikmah 2 itu memang jauh ya? Lumayan jauh sih. Cuma komplek putra sama putrinya yang jauh. Oh, yang jauh. Tapi antara Al Hikmah 1 Al Hikmah 1, Al Hikmah 2 itu masih satu desa. satu desa Masih satu ya. desa, satu kecamatan. Cuma kalau komplek putra sama putri dipisah jauh. Bahkan sekolahnya juga putra-putra semua, putri juga putri semua gitu. Berarti dipisah ya, Iya, dipisah. dipisah. Itu Itu yang Al Hikmah sendiri itu dari kapan Mas mulai penerimaan santri-santri Mas? Kalau